Halo, selamat pagi anak-anak Pak Guru kelas 2. Apa kabar hari ini? Pak Guru berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Baiklah, kita lanjut lagi pelajaran kita di tematik kelas 2 tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran 4, mengidentifikasi lingkungan sehat dan mengenal pola lantai. Nah, untuk anak-anak Pak Guru di rumah, seperti biasa ya, sambil menonton videonya dibuka juga bukunya halaman 50 ya, pembelajaran 4. Baik, kita langsung masuk ke materinya ya. Sekolah Ayu mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan lingkungan sekolah. Jadi, sekolah si Ayu sedang mengadakan kerja bakti untuk apa? Untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah, untuk apa dibersihkan lingkungan sekolah? Supaya lingkungan sekolah tentu bersih. Bersih artinya terhindar dari sampah ataupun kotoran. Nah, kenapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Nah, karena jika lingkungan sekolah bersih, kita tentu akan sehat, kita akan terhindar dari penyakit, dan tentu kita akan nyaman untuk sekolah di sana, ataupun kita akan nyaman belajar di kelas jika lingkungan dan kelas kita bersih. Bacalah bacaan berikut. Nah, coba kita baca bacaan berikut. Nah, nanti juga bacaannya ada di bukunya halaman 50. Judulnya Pekarangan Sekolahku Bersih. Warga sekolah SD Intan peduli terhadap lingkungan. Semua warga sekolah tidak membuang sampah sembarangan. Lingkungan sekolah terlihat bersih dan rapi. Taman sekolah juga sangat asri. Lingkungan bersih terhindar dari penyakit. Sebaliknya, lingkungan kotor dapat menimbulkan penyakit. Lingkungan kotor akibat kesadaran menjaga kebersihan kurang. Warga sekolah SD Intan malu jika lingkungan sekolah kotor. Jadi, lingkungan sekolah SD Intan selalu dibersihkan. Taman sekolah juga dirawat dengan baik. Sampah selalu dibuang di tempat sampah. Nah, perhatikan bacaan tersebut. Nah, pada bacaan itu kita ketahui bahwa sekolah si Intan adalah sekolah yang bersih. Warga sekolah SD Intan peduli terhadap lingkungan. Nah, kenapa dikatakan mereka peduli terhadap lingkungan? Karena mereka menjaga kebersihan lingkungan. Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan? Tentu anak-anak sudah tahu, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan supaya lingkungan terlihat bersih. Bersih artinya terhindar dari kotoran. Nah, kemudian barang-barang harus ditempatkan pada tempatnya sehingga terlihat rapi. Nah, juga harus ditanami dengan pohon-pohonan ataupun ditanami dengan bunga supaya terlihat asri ya. Nah, jika sekolah kita kotor tentu akan menimbulkan penyakit. Nah, supaya terhindar dari penyakit, kita harus menjaga kebersihan. Jadi lingkungan kotor itu diakibatkan karena kurang kesadaran menjaga kebersihan. Jadi anak-anak ya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Untuk itu sampah harus dibuang pada tempatnya. Kita harus malu jika lingkungan sekolah kotor. Tentu anak-anak malu kan kalau dilihat sekolahnya kotor. Untuk itu kita harus selalu menjaga kebersihan baik di rumah maupun di sekolah. Rehan dan Ebo membersihkan taman. Ayu dan teman-teman menyapu pekarangan sekolah. Nah, anak-anak masih ingat gerakan menirukan orang menyapu? Gerak tersebut dapat dilakukan secara berkelompok. Gerak tari berkelompok dapat dilakukan dengan membentuk pola lantai. Pola lantai dapat berupa garis di lantai yang dibentuk oleh penari. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang menirukan orang menyapu. Jadi gerak menirukan orang menyapu.
Nah, gerak tersebut dapat dijadikan menjadi gerak tarik. Nah, gerak tarik berkelompok dapat dilakukan dengan membentuk pola lantai. Memperagakan gerak tarik berkelompok membutuhkan kerjasama. Saat melakukan gerakan, setiap penari harus menjaga kekompakan. Kerjasama dan kekompakan antar penari membuat gerak terlihat lebih indah. Nah, jadi menari berkelompok itu harus kompak ya. Nah, jika kompak antar penari, maka gerakan akan terlihat lebih indah. Nah, tadi dikatakan di sini gerak tari berkelompok dapat dilakukan dengan membentuk pola lantai. Nah, coba anak-anak perhatikan pola lantai pada gerak tari berikut. Nah, pada saat menari berkelompok menirukan gerak tari, nah ada gerakan yang membentuk pola lantai lingkaran. Jadi para penarinya menari membentuk pola lingkaran. Jadi bentuk polanya seperti ini saat melakukan gerak tari menirukan gerak menyapu tadi ya. Kemudian ada yang disebut dengan pola lantai horizontal. Nah, pola lantai horizontal ini para penari berdiri satu baris ya. Jadi mereka lurus berdiri satu baris menirukan gerak menari, gerak menyapu lantai. Nah, kemudian ada pola lantai segitiga. Nah, pola lantai segitiga, para penari berdiri di lantai membentuk segitiga ya. Jadi ini contoh pola lantai gerak tari menirukan gerak menyapu. Perhatikan pola lantai di atas, ada pola lantai berbentuk lingkaran. Nah, ini pola lantai berbentuk lingkaran ya. Penarinya membentuk lingkaran. Kemudian ada pola lantai berbentuk segitiga. Yang ini dia ya, pola lantai berbentuk segitiga. Lingkaran dan segitiga adalah bentuk bangun datar. Bangun datar dapat disusun membentuk pola barisan. Pola barisan tersebut disebut pola bangun datar. Nah, anak-anak masih ingat kan nama-nama dari bangun datar? Ada lingkaran, segitiga, segi empat, dan lain-lain. Nah, bangun datar dapat disusun membentuk pola barisan. Nah, pola barisannya disebut pola bangun datar. Apa itu pola bangun datar? Pola bangun datar adalah urutan bangun datar yang berulang secara teratur. Jadi bangun datarnya diurutkan berulang secara teratur. Paham ya anak-anak Pak Guru maksudnya? Bangun datar itu disusun berulang secara teratur. Atau coba perhatikan pola bangun datar berikut. Nah, jadi bangun datar tersebut disusun berurutan secara teratur. Nah, jadi berulang secara teratur. Perhatikan ya. Segitiga, segitiga, lingkaran. Segitiga, segitiga, lingkaran. Jadi bangun datar tersebut berulang secara teratur. Jadi diurutkan berulang secara teratur. Nah, perhatikan segitiga, segitiga, lingkaran. Nah, berulang lagi di sini, berulang lagi segitiga, segitiga, lingkaran. Nah, itu disebut pola bangun datar. Jadi pola bangun datar di atas yaitu segitiga, segitiga, lingkaran. Nah, inilah polanya. Kemudian berulang lagi di sini. Nah, paham ya? Begitu, itulah pola bangun datar. Berulang secara teratur. Atau coba kita lihat contoh pola berikut ini. Nah, perhatikan pola bangun datar berikut. Lingkaran, segitiga, belah, ketupat. Lingkaran, segitiga, belah, ketupat. Jadi dia berulang secara teratur. Lingkaran, segitiga, belah, ketupat. Lingkaran, segitiga, belah, ketupat. Jadi apa pola bangun datar berikut ini? Apa polanya? Polanya yaitu lingkaran, segitiga, belah, ketupat. Inilah polanya. Ya. Jadi yang tiga ini berulang lagi di sini.
Jadi itulah pola bangun datar. Jadi berulang secara teratur. Lingkaran, segitiga, belah ketupat. Nah, berulang lagi. Lingkaran, segitiga, belah ketupat. Paham ya anak-anak Pak Guru? Nah, coba lagi perhatikan pola bangun datar berikut. Nah, kira-kira anak-anak sudah tahu pola bangun datar ini apa? Coba, apa namanya ini? Persegi, lingkaran, kemudian apa ini namanya? Trapesium. Nah, kemudian persegi, lingkaran, trapesium. Nah, jadi berulang juga dia, yang tiga ini berulang lagi secara teratur, yaitu persegi, lingkaran, trapesium, persegi, lingkaran, trapesium. Jadi pola bangun datar di atas yaitu persegi, lingkaran, trapesium. Nah, coba perhatikan lagi gambar di bawah ini. Nah, polanya apa? Polanya apa? Persegi, segitiga, persegi panjang. Nah, berulang lagi. Persegi, segitiga, persegi panjang. Jadi polanya yaitu persegi, segitiga, persegi panjang. Jadi polanya cukup yang ini ditulis ya. Persegi, segitiga, persegi panjang. Nah, di sini berulang persegi, segitiga, persegi panjang. Nah, coba kita lihat pola gambar berikut ini. Nah, lengkapilah pola dengan gambar bangun datar yang sesuai. Nah, sekarang kita melengkapi pola bangun datarnya. Nah, kira-kira apa gambar bangun datar yang diisikan dalam titik-titik ini? Nah, di sini coba kita lihat. Persegi, lingkaran. Persegi, lingkaran. Nah, kemudian di sini apa gambarnya kira-kira? Nah, coba kita ulang ya. Persegi, lingkaran. Persegi, lingkaran. Berarti habis lingkaran apa? Persegi. Nah, berarti di sini kita tulis persegi. Nah, berarti persegi, lingkaran. Persegi, lingkaran. Persegi. Nah, sesudah persegi apa lagi? Berulang secara teratur apa? Yaitu lingkaran. Jadi pola bangun datar di atas yaitu persegi, lingkaran. Begitu ya. Persegi, lingkaran. Persegi, lingkaran. Jadi pola bangun di datar yaitu persegi, lingkaran. Nah, kemudian coba kita lihat yang berikut ini. Ada segitiga, segitiga, persegi. Segitiga, segitiga, persegi. Segitiga. Nah, di sini kira-kira apa kita gambarkan? Apa kita gambarkan di sini kira-kira? Iya, kita gambar lagi di sini segitiga karena ada dua segitiganya. Segitiga, segitiga, persegi. Segitiga, segitiga, persegi. Segitiga, segitiga di sini apa? Persegi. Jadi berulang secara teratur. Nah, polanya yaitu segitiga, segitiga, persegi. Nah, ini berulang secara teratur. Segitiga, segitiga, persegi. Segitiga, segitiga, persegi. Segitiga, segitiga, persegi. Nah, coba yang pola gambar yang di bawah ini. Nah, ini apa namanya tadi? Ini adalah belah ketupat. Nah, coba kita belah ketupat, lingkaran, persegi. Belah ketupat, titik-titik, 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 lingkaran, persegi. Nah, kira-kira di sini apa? Di samping belah ketupat ini apa? Nah, coba di sini lihat, di samping belah ketupat apa? Lingkaran. Nah, berarti di sini kita tulis lingkaran. Kemudian di samping lingkaran di sebelah kanannya apa? Persegi. Nah, berarti di sini persegi. Nah, di samping persegi apa? Belah ketupat. Nah, apakah cocok ke kanan? Di samping belah ketupat, lingkaran. Pas ya, di samping belah ketupat, lingkaran. Nah, di samping lingkaran apa? Persegi. Nah, jadi urutannya belah ketupat, lingkaran, persegi. Belah ketupat, lingkaran, persegi.
Belah ketupat lingkaran persegi. Nah, jadi berulang dia secara teratur. Nah, jika ditambahkan lagi seterusnya sampai ke kanan, nah, begitu juga selanjutnya. Berarti sesudah persegi, jika digambarkan satu lagi di sebelah persegi ini, apa gambarnya kira-kira? Yaitu belah ketupat, ya. Karena itulah di samping persegi. Nah, jadi pola bangun datar di atas yaitu belah ketupat, lingkaran persegi. Belah ketupat, lingkaran persegi. Belah ketupat, lingkaran persegi. Nah, itulah pola bangun datar di atas, yaitu urutan bangun datar yang berulang secara teratur. Paham ya anak-anak Pak Guru ya? Nanti boleh diulang videonya dan sambil diperhatikan bukunya supaya anak-anak makin paham dan supaya anak-anak makin pintar. Nah, baiklah anak-anak Pak Guru semua, sekian dulu untuk penjelasan pembelajaran 4 hari ini. Bapak harap anak-anak Pak Guru dapat memahaminya. Semoga video yang Pak Guru berikan dapat membantu anak-anak untuk belajar di rumah. Nah, untuk tugas di rumah nanti tolong anak-anak mengerjakan tugas yang ada pada halaman 53 bagian A pilihan ganda dan halaman 54 bagian B isian. Bapak harap semua anak-anak mengerjakannya dengan baik ya, dengan serius. Baiklah anak-anak Pak Guru, sekian dulu untuk hari ini. Salam rindu dan salam sayang untuk anak-anak semua. Dadah.